Halo teman-teman semua, ini adalah cara menghitung penjumlahan persen di aplikasi Microsoft Excel. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa contoh soal, kurang lebihnya ada 8 soal. Langsung aja kita ke contoh ataupun ke soal yang pertama. Menghitung penjumlahan persen. Kalau kalian menemui hal semacam ini, nah untuk penjumlahan persen, caranya itu sama seperti penjumlahan biasa. Masukkan sama dengan, klik nilai A-nya, langsung ditambahkan seperti biasa dengan nilai B. Kemudian tekan Enter. Nah hasilnya 15%. 10 ditambah 5% jadinya 15%. Oke, jadi ini sama aja ya seperti penjumlahan biasa, nggak ada bedanya. Gampang ya. Soal kedua, menghitung bilangan biasa dan persen. Nah, mungkin ini kalian kadang berpikir ya guys, bagaimana caranya menambahkan bilangan biasa dengan bilangan persen di Excel gitu. Nah, untuk caranya ini sama seperti sebelumnya, kita cukup tambahkan sama dengan klik nilai A ditambah dengan nilai B. Oke, jadi sama persis guys, meskipun di sini beda ya, di sini bilangan biasa dan ini bilangan persen gitu. Kalau udah tinggal tekan Enter, hasilnya 107%. Loh, itu bener nggak Bang 107%? Jawabannya benar ya. Nah, kalau kalian yang belum tahu, 1 itu artinya 100%. Nah, kalau 7 berarti itu 7 dibagi 100%. Jadinya 0,07. Kalau kita ubah ke bilangan desimal ataupun bilangan biasa. Oke, jadi angka 1 ini kalau diubah ke persen jadinya 100%. Nah, kalau 3 berarti ini 300%. Kalau 6 berarti 600%. Nah, makanya ketika kita tarik ke bawah, 3 ditambah 6% jadinya 306%. Oke, jadi ketika kalian hasilnya kok besar banget ya, emang segitu ya. Karena kan kalau 6% kita ubah nih ke bilangan biasa ataupun bilangan desimal, jadinya 0,06. Karena 6 dibagi 100. Lanjut, soal nomor 3. Persentase dari sebuah angka. Kita akan coba menghitung 20% dari 100 ataupun dari nilai A, kemudian 10% dari nilai B. Kalau kalian disuruh untuk mencari berapa persen gitu dari nilai tertentu, kalian cukup kalikan aja. Sama dengan, kita lihat nilai A-nya, kita kalikan dengan tanda bintang 20%. Kemudian tekan Enter. 20% dari 100 itu 20. Benar ya? Nah, kita coba sekali lagi. 10%-nya dari 1000 itu berapa? Sama dengan 1000-nya kita klik, kita kalikan dengan 10%. Kita Enter, hasilnya adalah 100. 10% dari 1000 itu 100. Ke bawahnya tinggal klik 2 kali. Oke, paham ya? Soal nomor 4. Menghitung pertumbuhan dalam bentuk persen. Kalian bisa menghitung pertumbuhan penduduk, nilai, penjualan, penghasilan, dan yang lainnya. Di sini contohnya ada tahun, jumlah penduduk, dan persentase. Untuk tahun awal, tahun 2020, kita langsung skip ya guys, karena tidak ada nilai sebelumnya. Langsung ke tahun 2021. Nah, untuk mengetahuinya ataupun cara mengerjakannya, kita cari selisihnya dulu. Masukkan sama dengan, buka kurung, klik jumlah penduduk di tahun ini, kita kurangi dengan jumlah penduduk di tahun sebelumnya. Kemudian nanti hasilnya kita bagi dengan jumlah penduduk sebelumnya. Oke, paham ya? Jadi dicari selisihnya, nanti dibagi dengan jumlah penduduk sebelumnya. Tekan Enter. Ketika tahun 2020 itu jumlah penduduk 1000, kemudian tahun 2021 itu menjadi 1500, maka mengalami kenaikan sebanyak 50%. Untuk ke bawah bisa kalian klik 2 kali. Nah, kalian juga lihat di sini ada 1500 ke 3000 itu naik 100% ya, karena 2 kali lipatnya. Kalau ini nilainya sama, kenaikannya 0% karena nggak ada kenaikan sama sekali. Yaitu untuk menghitung pertumbuhan dalam bentuk persen. Nomor 5. Menghitung persen dari total data.
Kalau kalian ingin mengetahui jumlah buah ini berapa persen gitu, barang ini berapa persen, atau dalam hal ini laki-laki itu berapa persen, perempuan berapa persen. Untuk menghitungnya kita jumlahkan terlebih dahulu semuanya, totalkan dengan cara klik, tekan ALT sama dengan, dan enter. Setelah itu kita ke bagian persen, masukkan sama dengan, kita klik jumlah penduduk yang ingin kita hitung atau cari persennya, kita bagi dengan totalnya. Oke. Setelah itu tekan enter. Hasilnya 46%. Nah, untuk ke bawah tinggal kalian klik 2 kali. Wah, kenapa error? Karena di sini rumusnya turun ke bawah ya. Harusnya kan di sini untuk rumusnya jumlah penduduk dibagi dengan total gitu. Ketika ditarik ke bawah, jumlah penduduknya udah benar nih, G4, tapi ini ikut turun ke bawah. Agar tidak ikut turun ke bawah, maka kalian tambahkan F4 di belakang sini, di sel G5, agar terkunci gitu. Coba kita enter, kemudian kita tarik ke bawah, maka akan muncul, karena apa? Tuh, untuk G5-nya tetap nggak bergeser ke bawah. Yang bergeser hanya ini aja nih, yang depan gitu, yang belakang enggak. Oke, untuk laki-laki ada di 46%, sementara di perempuan ada 54%. Totalnya 100%. Gampang ya untuk menghitung persen dari total data. Nomor 6, menghitung persen laba pendapatan. Kita memiliki pendapatan 2 juta rupiah, pengeluarannya ataupun modal awalnya itu 1.500.000. Keuntungannya berapa? Gampang, tinggal kita kurangi pendapatan dikurangi dengan pengeluaran, kemudian hasilnya 500.000. Nah, kalau kita mendapatkan keuntungan 500.000, berapa persen sih? Gitu. Itu keuntungannya berapa persen? Cara mencarinya tinggal sama dengan keuntungannya kita bagi dengan pendapatan. Kemudian tekan enter. Berarti kita mendapatkan keuntungan 25%. Nah, yang 75%-nya kemana? 75%-nya itu berarti pengeluaran kita ataupun modal kita gitu. Jadi dari pendapatan nih, dari uang yang kita miliki, dikurangi pengeluarannya. Nah, pengeluarannya itu 75%. Nah, hasilnya 500.000. Nah, itu kalau dipersenkan jadi 25%. Lanjut soal nomor 7. Menghitung kenaikan harga. Oke, untuk menghitung kenaikan harga dari 100.000 ketika naik 3% jadi berapa sih? Nah, untuk cara yang pertama kalian bisa masukkan sama dengan klik nilai awal, kita tambahkan dengan nilai awal dikali persen. Jadi nanti ini kan otomatis menghitung terlebih dahulu ya yang perkalian. Kita cari 3% dari 100.000 itu berapa, nanti kita tambahkan dengan nilai awal gitu. Nah, ini untuk mencari harga baru. Oke, jadi ketika kita memiliki barang dengan harga 100.000 mengalami kenaikan 3%, maka jadinya 103.000. Untuk ke bawah bisa kalian klik 2 kali. Atau kalian juga bisa menggunakan cara ini sama dengan klik nilai awal, kita kalikan dengan dalam kurung 1 ditambah dengan persennya itu berapa. Loh, maksud angka 1 ini apa? Nah, angka 1 kalau kita tadi kembali ke nomor 1 ya, soal nomor 1, 1 itu artinya 100%. Artinya nilai ini sendiri gitu. Oke, ini kan aslinya ya 100% utuh gitu. Kalau kita ingin menambahkan kenaikan 3%, ya tinggal 100% ditambah dengan kenaikannya, yaitu 3%. Paham ya? Nah, jadi ini sama aja 100.000 dikali dengan 103%. Oke, di sini ada kali nih. Oh, ditambah. Oh, benar dikali guys, sorry. Nah, dikali 103%. Tekan enter, hasilnya akan sama aja. Nah, kalian bisa terserah ya ingin gunakan cara yang mana. Soal nomor 8, menghitung harga setelah diskon. Ini sama aja guys dengan soal sebelumnya, dengan soal nomor 7. Perbedaannya, kalau di nomor 7 di rumusnya itu ditambah karena kenaikan, kalau diskon itu kan berkurang. Nah, berarti dikurangi. Nah, cara ngitungnya gimana? Sama, yang pertama sama dengan nilai awal kita kurangi. Oke, dengan nilai awal yang dikalikan dengan diskonnya.
Jadi ini sama, mencari nilai diskon. Nah, hasilnya kalau tadi untuk menambahkan, kalau ini untuk mengurangi. Tekan enter akan keluar 97.000. Untuk ke bawah bisa klik 2 kali. Kita coba yang terakhir menggunakan cara satunya, sama dengan nilai awal. Kita kalikan. Nah, dengan sama dengan, kita kalikan, buka kurung, 1 dikurang. Oke, ingat ya, karena ini diskon dikurang. Kalau kenaikan itu ditambah. Dikurang dengan diskonnya berapa? Tutup kurung dan tekan enter. Hasilnya akan sama aja guys. Kalian bebas mau menggunakan cara yang mana. Mungkin itu aja untuk teman-teman semua. Semoga dapat membantu ataupun bermanfaat untuk kalian ya. Jika kalian menemukan soal persentase yang belum sempat kita bahas, tuliskan aja di kolom komentar. Nanti kita bahas dan belajar bersama. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya.